Kira-kira menurut Anda, siapa 5 selebriti atau public figure yang paling banyak diincar oleh partai politik untuk menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah? Penasaran? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy, ketemu lagi di dalam konten YouTube channel Politician Academy yang kali ini akan membahas mengenai 5 nama selebriti atau public figure yang paling diincar partai politik. Nah, dalam YouTube saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan bagaimana dunia selebriti atau public figure itu tarik-menarik dengan panggung politik. Dimana kalau di masa-masa pemilu seperti pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, kita banyak melihat banyak selebriti atau public figure yang ditarik-tarik masuk ke dalam dunia politik ya oleh partai politik. Tapi di sisi lain juga banyak selebriti yang ingin berkarir di dunia politik. Nah, salah satu pertimbangan dari partai politik untuk menarik selebriti itu adalah karena mereka sudah memiliki popularitas tertentu dan mereka memiliki basis massa yang jelas. Nah, berikut ini saya mencatat ada 5 nama. Mungkin Anda punya nama-nama yang lain, nanti silahkan tulis di chat siapa kira-kira nama-nama itu. Tapi ini menurut pertimbangan Politician Academy, ada 5 nama yang paling diincar partai politik karena bukan saja mereka populer, mereka memiliki basis massa yang jelas, mereka juga kaya, memiliki dana tentu saja, dan mereka juga pintar dan cerdas. Nah, siapakah mereka? Yang pertama, menurut saya adalah Deddy Corbuzier. Selebriti ini memulai karirnya sebagai magician, ya, kemudian masuk dunia presenter, kemudian terjun ke dunia media sosial, tepatnya YouTube dan podcast. Nah, konten-kontennya sangat menarik, bahkan selevel menteri sekalipun kalau melakukan klarifikasi mungkin perlu untuk datang ke YouTube Close the Door dari Deddy Corbuzier. Ya. Sejauh ini Deddy Corbuzier sudah memiliki subscriber sejumlah 16 juta sekian. Ya. Artinya ini jumlah yang sangat besar. Ya. Kalau Anda ingin maju katakanlah sebagai anggota legislatif, anggota DPR RI katakanlah, itu Anda mesti mengantungi suara 100 ribuan. Ya. Untuk yang di daerah yang populasinya padat itu rata-rata sekitar 100 ribuan. Anda bayangkan kalau Deddy Corbuzier mau maju sebagai anggota DPR RI, selesai itu. Karena dia punya subscriber 16 juta dan hanya dibutuhkan 100 ribu, saya pikir ini akan mudah sekali. Ya. Tapi apakah dia mau atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Tapi saya melihat bahwa potensi ini besar sekali. Dan Deddy Corbuzier banyak sekali memberikan konten-konten cerdas pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tentu saja ada juga yang sensasionalnya, tapi saya melihat bahwa ini membantu mencerahkan masyarakat. Itu bisa dilihat dengan bagaimana setiap dia mengeluarkan konten, itu penontonnya sangat besar, sangat banyak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mencapai 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu tampaknya mudah sekali diperoleh oleh channel Deddy Corbuzier. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Atta Halilintar. Nah, kalau tadi Deddy Corbuzier sering disebut sebagai the father of YouTube, Atta Halilintar disebut sebagai king of YouTube. Kenapa dianggap sebagai king of YouTube? Karena subscribersnya sampai saat ini mencapai 28 juta. Itu angka yang tertinggi di level bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Jadi kalau tadi Deddy Corbuzier di angka 16 juta, ini di angka 28 juta. Itu populasi dari fansnya, dari penggemarnya itu udah banyak sekali. Sehingga ini kalau dikonversikan dalam bentuk suara mungkin sudah kapasitasnya bisa selevel menjadi gubernur. Ya, jumlah suara kalau itu dikumpulkan di dalam sebuah
daerah tertentu. Jadi potensinya besar. Tentu saja Atta Halilintar juga seorang anak muda yang cerdas, yang kerja sangat keras, yang kemudian memiliki kerajaan bisnis yang besar juga. Jadi kalau Atta Halilintar ingin masuk ke partai politik, saya yakin partai politik akan berebut. Kepopulerannya ditunjukkan pada saat pernikahannya dia. Itu baik Presiden Jokowi maupun Menteri Pertahanan Prabowo datang ke acara pernikahannya. Jadi Anda bisa lihat dari orang biasa kemudian bisa masuk ke dalam lingkaran atau radar politik karena ya basis massa tadi. Basis massa itu merupakan sesuatu yang penting, atau popularitas ini kemudian mempengaruhi bagaimana kemudian Atta Halilintar bisa menjadi public figure yang hebat di kalangan anak muda. Yang ketiga adalah Ria Ricis. Nah, kalau tadi ada fathernya, ada kingnya, kemudian ini untuk yang perempuan ada The Queen of YouTube Indonesia. Saya nggak tahu untuk hitungan Asia Tenggara apakah tertinggi juga, tapi bedanya hanya sekitar beberapa ratus ribu dari Atta Halilintar, di mana subscriber YouTube dari Ria Ricis sudah mencapai angka pada saat ini dibuat 27,4 juta. Tentu saja anak muda, perempuan muda cerdas ini juga memiliki bisnis yang bukan hanya satu tapi beberapa unit bisnis. Tetapi sekali lagi kita bisa lihat kalau angka itu dikonversikan menjadi suara, maka saya yakin akan sangat mudah ini seorang Ria Ricis menjadi seorang anggota legislatif bahkan kepala daerah. Kita lihat nanti ya apakah Ria Ricis mau terjun ke politik. Nah, selebriti keempat yang paling banyak diincar oleh partai politik karena memiliki popularitas yang luar biasa itu adalah Raffi Ahmad. Ya. Pria muda, pekerja keras, ganteng, gagah, kaya, kemudian memiliki kerajaan bisnis yang besar yang sering dikatakan sebagai Sultan Andara ini, itu telah memiliki sebuah channel yang disebut sebagai Rans Entertainment. Ya, Rans itu kalau nggak salah gabungan antara Raffi Ahmad dan istrinya Nagita. Nah, Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment-nya sudah memiliki subscriber sejumlah 21,9 juta, ya hampir 22 juta. Mungkin pada saat ini ditayangkan sudah mencapai 22 juta atau lebih. Jadi sekali lagi basis massa yang sangat real, sangat jelas. Dan kemungkinan kalau Raffi Ahmad mau terjun ke dalam dunia politik, saya yakin partai politik akan berebut, ya, berebut untuk memperebutkan basis massa dari Raffi Ahmad. Dan mungkin hampir pasti dia akan bisa menjadi anggota legislatif atau bahkan kepala daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, selebriti, mungkin ini bukan selebriti tapi lebih disebut sebagai public figure yang paling diincar oleh partai politik adalah Mbak Nana atau Najwa Shihab. Mbak Nana memulai karirnya di dunia jurnalisme, dan sekarang beliau juga sekarang menjadi owner dari Narasi TV. Dan kemudian sejak saya lupa waktunya, tapi sudah lama sekali beliau mempunyai program yang sangat terkenal di kalangan politisi juga, yaitu Mata Najwa, di mana di dalam program ini dia memberikan pertanyaan-pertanyaan setajam silet kepada politisi-politisi yang menjadi tamunya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas, sangat membangun intelektual dan knowledge politik dari masyarakat. Sangat digemari acaranya, dan memang Mbak Nana tidak memiliki subscriber sebanyak Om Deddy, Raffi Ahmad gitu ya, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Tetapi saya yakin kalau Mbak Nana mau masuk ke dunia politik, itu semua partai politik pasti ngantri akan memperebutkan Mbak Nana untuk menjadi apakah itu caleg dari partai tersebut atau calon kepala daerah. Dan saya yakin kalau Mbak Nana betul-betul serius, beliau akan bisa mendapatkan posisi-posisi itu. Nah, demikian 5 nama selebriti dan public figure yang menjadi incaran dari partai politik kalau mereka mau terjun ke politik. Belum tentu mereka mau terjun ke politik karena dengan
kegiatan yang sekarang saja dana atau uang yang mereka dapat mungkin sudah sangat berlebih gitu. Tapi kalau mereka mau terjun ke politik, saya yakin banyak partai politik yang akan memperebutkan. Nah, kenapa partai politik penting sekali basis massa dan kepopuleran? Ya karena basically di dalam sebuah pemilu itu bagaimana sebuah partai menjadi besar kan kalau dia bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Anda bayangkan kalau kelima orang ini misalnya masuk ke dalam satu partai, bagaimana mereka bisa menyumbangkan suara yang besar sekali terhadap partai tersebut, ya, untuk kemudian bisa berada misalnya di Senayan, tidak terjungkal dari Senayan, atau bahkan kalau di daerah menjadi partai yang besar di daerah karena limpahan suara dari mereka. Tapi yang jadi catatan dari saya juga tidak otomatis, ya, tidak otomatis popularitas bisa kemudian diterjemahkan menjadi elektabilitas, ya. Jadi ada sebuah fase lagi yang harus dimiliki oleh para selebriti yang sudah memiliki basis massa tersebut untuk bisa berhasil di dunia politik. Karena berita selebriti masuk ke dunia politik itu bukan hanya kali ini saja. Hampir setiap pemilu banyak sekali artis, penyanyi, olahragawan yang terjun ke dalam dunia politik tapi juga gagal berkompetisi politik. Jadi tidak menjadi jaminan. Oleh karena itu, terus perkuat mindset Anda, knowledge dan skill Anda kalau Anda ingin maju dan menang di dalam panggung politik. Nah, kira-kira Anda setuju nggak dengan 5 nama tadi? Kalau tidak setuju, mungkin Anda bisa tulis komentar di bawah dan kita bisa diskusi di sana. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.